Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya berkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naufal Amri, NIM 1922426301. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem operasi, yaitu tugasnya adalah meresum atau merangkum dua pertemuan 1 dan 2 dijadikan satu menggunakan PowerPoint. Nah, di sini saya sudah merangkum dua pertemuan tersebut dan saya akan mempresentasikannya sekarang. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi yang kemarin ada tugas disuruh meresum pertemuan 1 dan pertemuan 2. Di sini ada sistem operasi. Di sini sistem operasi ada definisi ya. Jadi definisi itu suatu sistem elektronik yang dapat diprogram, diinstruksi untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menyajikan data dan informasi. Nah, ini struktur dan fungsi komputer itu ada 3. Yang satu fungsi, struktur, dan 4 komponen utama komputer. Nah, ini struktur dan fungsi komputer itu ada strukturnya. Nah, cara komponen saling terkait. Di sini struktur dan fungsi komputer mempunyai 4 komponen utama komputer. Yang pertama Central Processing Unit CPU, main memory, input dan output I/O, input atau output. Nah, ini sistem interconnection. Sini ada Central Processing Unit atau disingkat dari CPU. Nah, sini ada komponen utama CPU. Yang pertama adalah Central Unit, ALU, Register, CPU Interconnection. Nah, sini ada operasi yang dikerjakan oleh CPU. Yang pertama aritmatik dengan kurung buka tambah, lambang tambah, minus bintang atau garis miring. Yang kedua logik, ada AND, OR, NOR dan SOR. Nah, sini ada pengendalian selection, yaitu pengendalian selection, repetition, goto. Sini ada prosesor. Prosesor itu komponen yang berfungsi untuk mengolah data dan mengerjakan berbagai perintah yang diberikan padanya. Nah, ini prosesor terbagi menjadi 4. Yang pertama control unit, CU, arithmetic logic unit, ALU, register, CPU dan CPU interconnection. Sini ada input dan output I/O. Yang pertama definisinya merupakan saluran masukan dan keluaran pada komputer. Nah, jenis-jenis komunikasi I/O itu adalah serial dan paralel. Nah, sini konsep dasar komputer oleh George W. Gorslin. Sistem komputer atau sistem komputer dapat dikemukakan dalam beberapa macam tingkat konsep yang berbeda. Di sini tingkat konsep komputer itu ada 5. Yang pertama tingkat konsep elektronik, tingkat konsep saklar, tingkat konsep transfer register, tingkat konsep arsitektur, dan tingkat konsep diagram blok. Di sini ada tingkat konsep elektronik. Yang pertama ini bentuk komputer terdiri atas sejumlah rangkaian komponen elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetika, dan optik. Sini ada rangkaian elektronika yang melaksanakannya berbagai kerja komputer, yaitu menerima, memasukkan, mengolah data, merekam informasi ke disk, menampilkan data ke monitor, mencetak data ke printer, dan kerja lainnya. Sini ada tingkat konsep saklar. Aktivitas kerja yang terjadi di dalam komputer, baik itu kerja yang sederhana maupun yang rumit, dapat kita pandang sebagai sekumpulan gerakan terhubung atau terputus dari kumpulan saklar. Komputer merupakan kumpulan dari rangkaian saklar. Setiap saklar elektronik terdiri atas 2 kedudukan atau keadaan, yakni keadaan terhubung dan keadaan terputus. Di sini ada tingkat konsep transfer register. Nah, sini ada berbagai kerja komputer merupakan bentuk dari memindah informasi di antara berbagai register. Di sini ada kelompok register, ada 2. Yang pertama register logik dan register aritmatika. Selanjutnya melakukan operasi logika dan aritmatika. Yang kedua register akumulator, yaitu untuk menampung berbagai unsur informasi. Di sini ada tingkat konsep transfer register.
Kelompok register itu ada 4. Yang pertama register indeks, yaitu untuk mencatat indeks. Kalau register alamat memori untuk mencatat alamat memori. Yang ketiga register pencacah itu atau counter untuk mencacah urutan program. Yang terakhir register memori untuk menyimpan informasi. Di sini ada tingkat konsep arsitektur. Apa itu tingkat konsep arsitektur? Itu kerja komputer merupakan lalu lintas informasi pada berbagai satuan pada komputer melalui berbagai bus penghubung mereka dengan suatu susunan arsitektur tertentu. Konsep diagram blok. Pada tingkat konsep tertinggi sistem komputer, kita dapat melakukan pengelompokan ke dalam sejumlah blok seperti blok masukan, blok satuan prosesor di pusat, blok memori kerja, dan blok lain sejenisnya. Oke, sekian dan terima kasih. Ini segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.